punya pasangan, sayang? Belum ada. Belum ada. Sudah berapa lama single? Aduh, berapa lama ya? Si Meldi ini ternyata sudah hadir untuk pertama kalinya Mel ya? Di Call Me Mel. Kalau Padahal ini acara aku kan, Call Me Meldi maksudnya. Berarti besok-besok kalau misalnya gua sakit tenggorokan gitu bisa Meldi kan namanya Mel sama. Iya, sama. Cuma masalahnya namanya sama. Masalahnya lu bisa cocok nggak sama hostnya? Gini, sebentar, saya lurusin. Kalau sampai nanti Melani sakit tenggorokan, Meldi yang jadi host, Iya. saya izin. Kenapa? Lu nggak cocok. Nggak profesional belum lu. kenal. Nggak boleh dong main bully Udah Meldi kayak sabar. begitu. Jangankan sama elu, dia sama keluarga juga nggak cocok. Udah. Oke, Tangan dong buat Meldi dong. silakan. Mel, tadi kan ada statement bilang nih langsung aja ya, nggak pakai basa-basi. Katanya lu seneng dibully, bener? Mungkin lebih tepatnya seperti ini kan karena banyak haters di Meldi gitu kan. Iya. Banyak yang ngatain Meldi kayak inilah mukanya kotak lah, kayak SpongeBob atau Sebentar, coba lihat. Nggak, kotak nih jajaran genjang. Bukan segitiga. Kenapa sih harus yang namanya cantik tuh harus tirus? Kan enggak. Enggak, Cantik itu datang dalam berbagai bentuk. Ada yang kotak. Betul. Maksudnya? Ah, ya maksudnya bentuk nih. Orang yang mukanya cabi pun bisa kelihatan cantik. Bener Betul. nggak? Iya dong. Semua bukan tergantung luarnya, tergantung hatinya. Iya kan? Bener nggak? Benar. Bener kan? Nggak harus tiru ya. Terus. Oke Mel, jadi kalau Meldi sendiri gini. Berarti Meldi tuh aware. Banyak yang ngebully Meldi dan Meldi tuh sadar. Dan sadar dong, kalau Sadar nggak sadar ya? gila. Enggak dong, ada kan orang nggak sadar. Gini loh, dengan banyaknya hujatan, mungkin Meldi bisa kayak kadang mikir sih, kok orang-orang ngapain sih ngatain aku gitu. Itu kalau mungkin Meldi nggak tahu penyebab awal orang-orang ngatain itu apa gitu. Oke. Tapi kan di sini kan ada sebab dan akibat gitu. Dalam artian ada penyebab yang kenapa netizen bisa seperti itu. Oke Mel, sorry Kak Mel potong. Jadi Meldi tahu sebetulnya penyebab kenapa mereka ngebully Meldi. Iya tahu. Apa sih Mel kalau boleh tahu? Ya kan kan- takutnya ada yang sebagian yang nonton nggak tahu gitu loh. Ya karena kan mungkin dengannya adanya berita yang sebelum-sebelumnya yang katanya Meldi no attitude atau bad attitude atau apapun itu mungkin membuat netizen berpikiran seperti itu gitu. Nggak mau mengenali orang secara langsung dan itu mungkin salah satu yang harus kita benarkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkehidupan sosial gitu ya di Instagram atau dimanapun itu di Facebook atau apapun itu kita harus kenali dulu orang itu, kita nggak boleh langsung judge atau bully gitu kan. Kita harus kenali ya kalau misalnya itu nggak merugikan kita dan kalau misalnya kita mau ikut campur pun harus ada batasannya. Sorry ya Mel, apakah ini masih berhubungan dengan masalah Meldi yang dulu gitu? Sedangkan kan Meldi sendiri dengan masalah yang dulu kan udah selesai justru. Ya tapi kan hujan itu tetap ada gitu. Atau jangan-jangan penyebab bully-bulian ini emang Meldi create sendiri supaya Meldi tetap dibully dan tetap dapat perhatian dari netizen. Nggak gitu sih, Meldi tipe orang yang kalau misalnya nih Meldi dibully. Kalau misalnya Meldi mau putus asa, mau sedih pun itu hal yang percuma, sia-sia dong. Ya kita harus sepositif mungkin gitu ketika Meldi dibully, dikata-katain. Meldi selalu berpikir positif, oh ya udah orang tua Meldi juga selalu bilang kan, nggak apa-apa kamu iyain aja, diemin aja, kamu nambah pahala, dosa kamu berkurang, dan kamu makin sukses ke depannya. Oke, penasaran. Tepuk tangan. Lebih putus asa dan depresi dan sedih mana nih? Iya. Meldi dapat bulian yang jahat banget, sama Meldi udah nggak ada yang bully sama sekali. Mana yang lebih sedih? Gak ada yang bully, berarti gak ada yang perhatian dong sama Meldi, dan Meldi gak menarik lagi dong. Oh justru emang Meldi seneng. Karena jujur ya Mel, kan dengan kamu dibully ini kan juga harus diakui. Rezeki juga makin bertambah. Dan Betul. ya kita nggak bisa Betul, semunafik betul. itu, apalah Meldi tanpa netizen gitu. Dan Betul. semua artis sih, kalau misalnya nggak ada yang membenci atau apapun, orang nggak bakal bisa mengenal gitu kan. Jadi Meldi sendiri sebenarnya ibaratnya ya walaupun kesel, sebel sebagai manusia karena dibully, tapi lu bersyukur juga dengan, berterima kasih juga dengan si Iya. netizen yang bikin lu juga semakin terkenal gitu ibaratnya. Ya berterima kasih aja nggak cukup. Mungkin di sini Meldi lebih ke pembuktian seperti Meldi ikut GFW kemarin gitu kan. JFW, JFW. Iya. Nah gitu. itu Bahasa Inggris. dia kan bahasa Inggrisnya British. Bebas, Amerika. bebas dong. Iya, gimana Belajarnya sama sih? Barbie Kemalasari ya? Iya, Belajar sama Barbie. dia baru main ya kan. Apa Mel? Dia baru main sama kita ya kan. Oh iya benar-benar. Iya. Ya apa gue? Ya Allah remar-remar Baru main sama kita. Enggak. Gue mana bisa datang ke GFW. Iya. Emang mungkin dia belum bisa menyebutkan dengan tepat karena kan tadinya penonton. Iya, Iya benar, gue ditarik kayak gitu ya. penonton. Jadi kemarin katanya Meldi ini jalan dinobatkan sebagai model di Jakarta Fashion Week. Yang singkatannya adalah GFW ya sekali lagi saudara-saudara. bebas. Bener. Oke, ada artikelnya silakan. Nih, mana sih nggak ada di sini?
Dibully setelah tampil di JFW 2020 ya sebenarnya ya. Rosa Meldianti tak peduli. Dicibir tak cocok jadi model, Rosa Meldianti beri balasan menohok. Oke. Pertama itu untuk desainer siapa? Barli Asmara. Buat Kakak Barli loh, Cuco. Kakak Barli Asmara loh. Iya dong, tanggal Udah main-main 20. loh. Tanggal 20 ada lagi nih aku Jalan lagi, Jalan lagi. tuh ya kan. Mau dibully mau segala macam kerjaan bertambah wah. Iya, kan? dan menurut Meldi nih, Kak Barli itu bukan desainer abal-abal. Dia Bukan dong. punya nama banget. Kan orang kan kadang ada yang nggak tahu atau awam tentang desainer atau apapun itu. Dan di sini orang-orang ngiranya mungkin ala desainer macam-macam Ya, biasa. itu hits top banget Barli Asmara. Top banget, Iksan Akbar aja ngefans banget. Iya kan, Iksan, aku dan semua teman-teman nih ngefans banget. Tidak usah berpanjang lebar lagi, karena di sini juga nggak ada yang panjang, banyakan yang lebar ya. Sambut sama-sama, ini dia artis yang katanya sering dibully dan kalau dilihat wajahnya semakin dekat, semakin menyerupai Melanie Ricardo. Gak percaya? Ini dia, Ariel Tatum. Begini aja. Tadi pas Meldi coba begini selesai ya. Melanie dan juga pemirsa dan juga penonton saudara-saudaraku sebagai satu-satunya cowok maco di ruangan ini. Kalau aku lihat dua perempuan ini ya, menurutku beda itu tipis banget. Kalau lihat Ariel, ya itu cewek elegan. Kalau ini cewek elegan. Elegan juga dua-duanya. Tapi aku udah biasa dibully gitu loh, ya nggak apa-apa. Ya, Marah nggak kalau dikit ada ya yang kayak karena gitu? kan aku seksi tetap meskipun dibully. Emang jadi artis itu harus kuat mental, bener gak? Iya kan? Kalau nggak kuat mental nggak bisa naik, nggak bisa meroket, gitu. Nah, nggak usah. Mas, ngapain tepuk tangan? Ngerasa berdosa sama Meldi ya? Gak mau lagi ngetes sebenarnya dia balik baper lagi. nggak Ariel Tatum gitu. akhirnya datang dan ngomongin soal bullying. Gue bingung. Kalau misalnya si Meldi kan emang udah cerita, emang gue sering dibully. Kok Ariel Tatum begini ya? Ibaratnya fisiknya cantik begini, ada yang mau bully kamu? Iya ada. Enggak lu, dia dulu. Lu diem, lu gue mute. Boleh cerita nggak Ariel? Kamu katanya sempat share juga kamu sempat dibully ya? Iya, kalau masalah perbulian sih aku dari SMP ya. Jadi kebetulan waktu aku SMP aku pacaran sama cowok yang lagi jadi idola para remaja di Indonesia. Tapi waktu itu aku belum berisi kayak sekarang. Jadi aku masih kurus banget, belum puber. Ya, belum puber. Belum puber, Ya, jadi ya. masih kurus banget. Jadi dibilangnya kayak tengkorak jalan. Ya ampun. Begitu puber, Ya, ya, dikatain ya. lagi kayak tante-tante. Salah aja semua Salah ya. terus sih, seperti yang Benar, kamu benar, bilang benar. tadi. Iya. Kamu juga ngomong kan, mau Iya, gimana iya. aja kayak Mbak Inul ngomong, mau Iya, iya. salah, mau ngadain salah gitu. Iya benar. Sama waktu aku dulu pas SMP, sebelum puber. Gak ada. Waktu SMP kan sama, kan kita kalau belum puber tuh ibaratnya belum Masih akil cowok balik, gitu, masih masih cowok. kurus banget kan. cowok kan Dipanggil gitu ya. tengkorak jalan. Begitu udah puber, kamu dibilang tante kan, aku dipanggil om-om loh. Gerah ya. Mas, AC-nya mati ya mas? Papa bayar voucher dong pak, tokennya habis nih pak. Waduh. Oke, Ariel, terus sampai sekarang, kalau dulu saat lu belum jadi artis, wajar ada yang ngebully. Setelah jadi artis ada yang ngebully juga? Masih juga, tetap sampai sekarang pun. Misalnya apa Ariel kalau boleh tahu? Karena maksudnya Ariel kayaknya anaknya cool, santai, gak pernah macam-macam. Kayak awal tahun lalu aku habis rilis single baru kan yang aku produksi sendiri. Ariel nyanyi? Iya, aku bikin. Yang kan bernama Ari Lasso kan? Iya. Tuh, Tapi habis kan? yang awal tahun kemarin aku akhirnya banding setir. Aku lebih ngeluarin sisi idealis lah, aku produksi Iya, sendiri, iya. aku bikin sendiri. Terus aku direct
video klipnya sendiri sama Mas Tompi. Iya. Tapi tetap juga ada yang menghujat karena Dibully kayak juga. sapi. Dibilang apa? Kayak sapi. Astaga. Karena emang aku lagi berisi banget awal tahun lalu. Terus kayak ada yang sempat ngebahas juga, aku tutup kolom komentar di Instagram karena sakit hati ya, karena bullying. Enggak juga sih. Iya. Sekali lagi aku klarifikasi lebih ke, kamu tau gak sih kalau misalnya orang ngebully satu kan yang lain suka ikut-ikutan. Ikutan. Atau jadi ribut berantem Iya kan, ya. ikut-ikutan. Jadi aku tutup kolom komentar ya biar ngurang-ngurangin dosa orang aja, biar nggak bales-balesan gitu loh. Iya. Itu bukan karena sakit hati. Astaga. Tapi itu berefek segitunya nggak ke Ariel? Maksudnya akhirnya menjadi depresi atau apa gitu? Pada saat SMP sih nggak sampai depresi karena itu ya, cuma lebih ke apa sih, gue harus ngapain sih, coba ini, coba itu, kayak mencoba terus untuk pembuktian diri gitu, apa yang bisa gue lakuin biar nunjukin bahwa gue nggak seperti yang kalian omongin. Betul. Tapi as time goes by, aku sadar pas aku awal-awal SMA, aku sadar bahwa aku punya tangan cuma dua, nggak bisa nutupin semua mulut orang se-Indonesia. Betul sekali. Aku pakai buat tutup kupingku sendiri. Betul sekali. Jadi ya sudah, Yes. lillahi ta'ala aja orang mau Oke. ngomong apa. Jadi sekarang ternyata setelah kamu merasakan bahwa nih ya guys, mungkin buat teman-teman yang suka nulis komen seenaknya sembarangan karena menurut kalian artis tuh di komen apapun juga harus kuat gitu. Ya emang bener sih, mau komen apa itu hak kalian, tapi kan artis juga manusia, mereka juga punya perasaan gitu. Bahkan Itu kamu sering sampai banget. depresi ya katanya sempat cerita. Oh kalau itu beda cerita. Oh, Ah, yang gimana depresi tuh? kamu kenapa? Kalau aku memang kebetulan dari umur 13 tahun aku struggle punya penyakit kejiwaan. Kayak jadi namanya kepribadian diambang bahasa Indonesianya. Kepribadian diambang. Iya, Jadi borderline personality disorder. Oke, kalau kepribadian ganda kita udah pernah dengar ya Iya. kan? Kalau kepribadian ganda bukan Mas, bukan kelamin ganda ya Mas, kepribadian ganda ya Mas. Udah salah fokus. Oke. Kalau ini kepribadian Ngambang. sebentar, kepribadian diambang itu seperti apa Ril? Agak lack of apa ya? Dirinya diambang, kepribadiannya diambang. Jadi apa? Contoh sehari-harinya lah. Contoh sehari-harinya itu apa? sehari-harinya itu agak sulit ya karena ini banyak yang personal symptoms-nya gitu. Oke, ya mungkin agak sedikit general Ya, kamu bisa share. generalnya itu mood swing-nya parah dan perasaan aku terhadap certain things itu benar-benar bisa drastis. Emang ada orang namanya, oh itu mah namanya moody aja, enggak. Tapi ini benar-benar skalanya yang sangat besar dan sangat jomplang gitu. Dan ini it's a very sensitive thing for me to say karena tanggal 19 Oktober lalu aku baru pertama kalinya ngomong secara publik tentang borderline personality disorder aku ini. Jadi 19 Oktober lalu aku buat seminar kesehatan mental, baru di situ aku open up. Jadi kedepannya aku mau bikin seminar-seminar seperti itu juga yang mengedukasikan kesehatan mental. Karena di sini kan stigmanya masih kalau ngomongin kesehatan mental kayak aduh enggak. Orang tuh kalau punya Padahal nggak orang punya masalah Iya, mental adalah gila, padahal nggak juga selalu seperti itu. Kenapa harus malu? Yang malu itu. Belum selesai, ini paling penting. Wait, ini bagian penting ya. Kenapa, Ril? Cek kesehatan mental itu nggak boleh malu. Yang malu itu kalau gila tapi nggak mau ngaku. Makanya Meldi. Enggak, aku cuma bilang makanya Meldi. nggak ada lanjutannya. Semuanya harus ada. Jadi yang kalau kita mau cek kesehatan mental kita itu hal yang wajar banget dan bahkan diperlukan. Yang paling nggak baiknya justru adalah yang gila tapi nggak mau ngaku karena ya ibaratnya in denial berarti kan gitu loh. Oke, wow. Kalau dari ciri-cirinya sendiri, mungkin ada di luar sana yang merasa apa gue gitu juga ya, tapi nggak tahu. Kalau kamu kan sudah didiagnosa dan segala macam ya. Nah, ciri-cirinya tuh apa sih personality border? Kalau itu aku nggak bisa ngomong ya. Kalian sekarang yang bisa aku sampein ke semuanya adalah kita harus bisa dulu sadar sama diri kita sendiri. Kita harus bisa self-aware ditinggiin, self-aware tinggiin. Jadi kamu tahu, kalau misalnya kamu rasa ada yang, kayaknya ada yang harus Diberesin nih ya. gitu dari diri gue. Itu sih yang harus ditumbuhkan dulu itu self-awareness-nya. Abis itu ketika kamu rasa kamu butuh bantuan, mungkin kamu bisa minta pertolongan profesional, professional help. Tapi sekiranya kamu masih belum mampu, karena professional help di Indonesia itu mahal banget ya. Psikolog, psikiater itu mahal sekali. Disitulah aku akan, kalau misalnya kalian lihat di Instagram aku bentar lagi akan nge-posting, aku akan buat suatu wadah ya, berupa platform. Di situ ada isi artikel-artikel singkat yang kamu sekiranya bisa coba aplikasikan dulu ke diri kamu sendiri. Terus hipnosis untuk diri sendiri. Tanggal 30 November by the way, aku bakalan seminar lagi di Universitas Indonesia. Kalau kalian mau datang, itu linknya ada di Instagram aku. Aduh, Ariel keren sekali. Ariel ini benar-benar. Aduh, kan makanya gue bilang tadi kan pas dia datang tuh gue nggak mau ngeliat ke arah muka dia karena makin ngobrol, makin plak-plak, pinternya sama, cantiknya sama. Nah, ini salah satu ciri-ciri
diri sendiri gitu. Punya dunia sendiri. Betul. Kalau bahasa anak sekarang, halu. Maaf, sorry penonton ya. Tadi kan penonton kan kayaknya pay attention banget, perhatian banget sama. Maaf, tadi yang diomongin ngerti nggak tuh? Ngerti. Enggak habis si Meldi. Kita lagi ngomong, lagi tektokan dia gini. Enggak. Lu bingung nih, begininya dia ngerti, menyimak. Aku cuma gini loh, ternyata nggak semua orang tuh sekuat gue ya gitu. Oh iya. Gue kok malah dikatain kayak ager-ager makin joget, kayaknya makin jadi gitu loh. Ya karena kan lo tahu dari bulian itu kan lo cari uangnya dari situ kan itu menghasilkan rezeki juga buat lo. Ya meskipun katanya orang-orang sampai nggak bunuh diri, ya gue tinggal jawab aja. Kalau gue bunuh diri siapa yang mau ramein Indonesia? Terus siapa yang seksi? Bagus. Iya benar. Tetap ada ininya. Jangan sampai kenapa-kenapa. Kita butuh kalian, butuh lo gitu ya kan. Mau dibully kan? Enggak dong, disayang dong. Tapi kalau ntar kita sayang-sayang kamu terus, kamu nggak laku, ya kan? Ya udah bully aja deh. Tuh, dia pengen. Ya. Baiklah kalau gitu. Ini baru tahu banget ternyata borderline personality ini ya. Dan sempat dapat info katanya, maaf kalau salah, katanya kamu sempat pengen mencoba untuk bunuh diri. Iya, itu salah satu itunya juga sih, salah satu BPD traits-nya emang suicidal gitu. Oh iya? Itu aku suicidal dari umur 13 tahun. Jadi pas pertama kali aku coba untuk bunuh diri, disitulah aku bangganya aku punya self awareness yang cukup tinggi. Jadi begitu aku ngerasa kayaknya ini udah nggak bener deh, ada yang salah, aku langsung cari professional help gitu. Ini ada artikelnya, miliki kepribadian diambang, Ariel Tatum hampir sewa pembunuh bayaran dan untuk akhir hidupnya. What? Are you serious? Ini ada triggernya nggak sih, Ril? Maksudnya ketika lagi datang gitu, tiba-tiba aja atau ada triggernya? Misalnya kamu lagi ada masalah pekerjaan atau masalah cinta, jadi ke bawah gitu? Kadang ada, kadang nggak ada triggernya pun seperti itu. Kalau masalah artikel itu iya benar, karena pada saat itu aku ngerasa kayaknya kalau gue bunuh diri keluarga gue sedih banget deh. Karena kayak emang aku anaknya introvert, ke keluarga pun aku tertutup. Jadi sampai kemarin pun tanggal 19 Oktober aku publicly ngomong, masih banyak keluarga aku yang nggak tahu. Yang tahu cuma bener-bener keluarga inti, inner circle doang gitu. Jadi orang-orang bingung karena aku anaknya ceria banget. Sebagai individu, ketika sama keluarga aku pribadi yang ceria gitu loh, nggak depresif gitu loh. Saat depresi itu datang, apa yang kamu lakuin untuk bisa menolong kamu? Karena kan kamu harus kerja. Sekarang ini, nah iya itu salah satunya BPD juga salah satunya itu I'm having such a hard time getting to work, such a hard time untuk kayak keep myself on track. Di jalur yang aku pengen aja tuh aku susah gitu loh untuk kayak bener-bener bisa mencoba untuk bilang sama diri gue, ayo this is what I have to do in life gitu. Kadang tuh bener-bener mengganggu produktivitas aku lah gitu di hidup. Nah ketika depresi waktu itu pas aku belum ada penanganan ya amburadul gitu. Sampai akhirnya aku ke psikiater kan akhirnya dikasih obat medical. Terus aku hipnoterapi juga. Aku punya hipnoterapis juga. Yang mana yang paling menolong kamu? Buat kamu pribadi? Buat aku pribadi, semuanya. Oh semua, jadi semuanya itu obat sangat membantu karena itu mood stabilizer juga. Biar gimana aku tetap butuh itu walaupun semakin lama aku mencoba untuk dosisnya semakin dikurang-kurangin. Abis itu meditasi sih ngaruh banget. Sama surprisingly helping others. Membantu orang lain. Ariel, apalagi ini kerjanya di dunia entertainment. Dimana kayaknya di depan kamera tuh penonton nggak peduli lo lagi ada masalah apa, terlihat ceria, terlihat cantik, ya kan? Mau dibawa juga terserah. By the way, katanya sempat off dari dunia hiburan karena... Gara-gara itu juga ya? Kalau off dari dunia hiburan waktu itu kebetulan memang bukan karena itu sih alasannya. Alasannya karena pada saat itu aku ngerasa aku pakai sosial media tuh terlalu sering. Bukan buat nyinyirin orang ya, aku pakai lihat-lihat resep. Lihat-lihat apa? Aku suka masak banget kan, jadi aku tuh suka lihat-lihat video masak, resep-resep gitu, fun fact. Terus aku ngerasa kayak aku kurang hadir di dalam momen yang sekarang ini, jadi akhirnya aku memutuskan break dulu deh dari sosial media gitu. Kayaknya gue butuh tuh. Kenapa? Iya, butuh break dari sosial media. Cuma gimana ya, aku cari makan juga sih di situ. Makanya susah. Tapi bener setelah gue pikir-pikir, it consume like most of your time. Iya gak sih gitu loh. Aja, dibatasin aja kali gimana kira-kira. Gak usah ngatur gue, lo gue. Ariel! Iya. Ariel, tapi sekarang support sistemnya siapa selain keluarga inti? Punya pasangan, sayang? Belum ada. Belum ada. Sudah berapa lama single? Aduh, berapa lama ya? Kayaknya setahun udah lebih deh. Ariel gak punya pacar? Enggak. Cantik gini gak punya pacar? Ariel, aku boleh tahu nomor WhatsApp kamu gak?
Dia percuma bilang katanya mau WA lo, mau ngajak lo jalan, paling ujung-ujungnya mau minjem baju lo. Wow. By the way, sebelum kita break iklan, Ariel, thank you very much. I just wanna tell you, thank you very much for being honest ya. Karena menurut gua, gak semua artis mau untuk bisa jujur bahwa kita punya masalah dengan mental. Doesn't mean that you're crazy, tapi itu juga bisa mengencourage banyak orang, which is actually I did the same thing. Gue juga sempat ngepost hal yang sama, gue juga sempat, mungkin ini bisa masuk juga mental issue ya. Gue juga, I was having anxiety juga cukup lama dan akhirnya terbuka kepada publik. Karena balik lagi seperti Iksan bilang, banyak orang yang kadang-kadang menganggap artis tuh harus selalu perfect, happy, cheerful all the time. Tapi sekarang Melanie sendiri gimana? Sama anxiety dan segala macamnya sudah beres ya? It lots better, udah jauh lebih baik. It comes and goes, tapi kalau gue solusinya sempat ke dokter juga, tapi gue mendekatkan diri with my creator dengan Tuhan. Karena buat gue yang bisa menolong gue ya hanya yang buat tubuh gue untuk bisa lebih baik lagi. Kalau Mbak Melly kapan mau berobatnya gimana kamu? Bukan sakit, bukan sakit. Dua rambut orang. Gak sakit. Kalau ini emang udah cerita, ini gak sakit. Gue lagi diem juga. Emang susah ya, gue diam aja dibully gitu loh ya. Iya, enggak Mel. Dosa itu kan bercanda. apa yang berartimu? Oke, sabar, tahan ya. Meldi sendiri jujur sayang, pernah gak sih sekuat-kuatnya Meldi, tapi Meldi juga ngerasa, sedikit depresi juga gitu. Mungkin bukan lebih ke depresi sih, mungkin lebih ke kayak gimana ya, kenapa kok bisa sih aku dititikin, tapi aku nggak sampai depresi gitu. Aku konsultasi sama mama, terus mama bilang ya udah kita umroh. Aku berangkat umroh dan di sana bener-bener lega banget meskipun aku harus menolak beberapa kerjaan yang emang itu penting banget sebenarnya untuk menunjukkan ke netizen juga gitu. Tapi aku lebih rezeki nggak akan kemana dan di sini waktunya aku untuk melegakan semua dan akhirnya aku di situ juga sempat cium hajar aswad juga, suatu hal yang nggak akan mungkin aku bisa lakuin kalau misalnya aku tanpa melewati ujian sebelumnya. Karena kalau aku lihat kayaknya Meldi support systemnya dia sama mamanya dekat banget soalnya gitu. Jadi itu adalah salah satu yang juga mungkin menolong Meldi untuk kuat ya. Kemudian